Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan karakter bangsa yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nur Fadilah Syarif, dengan NIM 200601501014 dan rekan saya Misbahul Munif dengan NIM B2C021025. Pembangunan karakter bangsa. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungannya. Pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkan di dalam kepribadian anak sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan anak tersebut. Di dalam ranah lingkungan pondok pesantren maupun sekolahan, pendidikan karakter sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai-nilai yang dirujuk oleh lembaga pondok pesantren maupun sekolahan. Proses untuk membangun karakter bisa menggunakan 7 tahapan. Menurut Asifin, 7 tahapan itu ialah meliputi mu'adzabah, muraqabah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, muhabbabah, dan ma'rifah. Penjelasan 7 tahapan membangun karakter. Yang pertama ialah mu'adzabah atau penyesalan, yakni meninggalkan dosa-dosa seketika dan bertekad untuk tidak melakukan yang kedua kalinya atau meninggalkan kemaksiatan menuju taubat. Taubat di dalam hal ini adalah taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha, yakni taubat yang sesungguhnya, yang hakikinya, yaitu suatu upaya untuk meninggalkan, menjauhi, dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan untuk kedua kalinya. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah yaitu awas atau mengawasi. Maksud di dalamnya ialah bahwasanya Allah selalu melihat kita. Kita yakni dengan sepenuh hati kita, bahwasanya Allah selalu mendengar, mengetahui, dan mengawasi apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah dalam definisi kajian tasyawuf adalah pengendalian atau mengontrol terhadap nafsu amarah kita dari hal-hal yang menggiurkan dunia dan upaya melawan bahwa nafsu itu dikendalikan, dilaksanakan pada setiap saat. Kemudian yang keempat adalah musyahadah. Musyahadah adalah tidak lanjut dari ajaran ihsan yang mengajarkan konsep ibadah yang sesungguhnya dengan suatu ukuran-ukuran, seakan-akan seseorang hamba melihat Tuhannya. Ini adalah termasuk ajaran ihsan. Ajaran ihsan ini adalah mengajarkan kita bahwasanya kita itu adalah hamba, yang mana kewajiban hamba itu harus berbuat ihsan, berbuat baik secara hubungan kita vertikal dan hubungan kita horizontal. Kemudian yang kelima adalah mukasyafah. Secara bahasa mempunyai arti terbukanya tirai, yakni terbukanya segala rahasia alam yang tersembunyi ataupun terbukanya pengertian dan hal-hal ini yang bersifat gaib. Kemudian yang keenam adalah muhabbabah. Muhabbabah
secara harfiah berarti cinta. Cinta pada hakikatnya berangkat dari ketulusan, keikhlasan, dan kesucian yang menghasilkan sikap al-uns, artinya suka, cinta secara kewajiban. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang Ia kehendaki. Pada tingkatan inilah seseorang hamba benar-benar akan mengetahui kebenarannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan Pusat Pengkajian Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia, nilai-nilai yang perlu diperkuat untuk pembangunan bangsa saat ini adalah sebagai berikut. 1. Jujur. 2. Kerja keras. 3. Ikhlas. 1. Kejujuran. Kejujuran atau jujur merupakan sebuah karakter yang dianggap dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan dalam bentuk perasaan, kata-kata, atau perbuatan bahwa realitas yang ada tidak memanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. Kata jujur identik dengan benar yang lawan katanya adalah bohong. Makna jujur lebih jauh dikorelasikan dengan kebaikan atau kemaslahatan. Kemaslahatan memiliki makna kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, tetapi semua orang yang terlibat. Di bawah ini dikemukakan ciri-ciri orang yang jujur. Orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku sebagai berikut, yaitu 1. Jika bertekad atau inisiasi keputusan untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran. Yang kedua yaitu jika berkata tidak berbohong, benar apa adanya. Yang ketiga, adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang dilakukannya. Yang kedua yaitu kerja keras. Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan untuk pernah dilakukan atau tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti. Istilah yang dimaksud mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Beberapa karakteristik kerja keras adalah perilaku yang dicirikan oleh kecenderungan sebagai berikut, yaitu 1. Merasa risau jika pekerjaan belum terselesaikan sampai tuntas. 2. Memeriksa terhadap apa yang harus dilakukan atau apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam suatu jabatan atau posisi. Yang ketiga, mampu mengelola waktu yang dimilikinya. Yang keempat, mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Masuk pada poin ketiga yaitu keikhlasan. Ikhlas dalam bahasa Arab memiliki arti murni atau suci, tidak bercampur, bebas, atau pengabdian yang tulus. Menurut ajaran Islam, ikhlas berarti setiap kegiatan yang kita kerjakan semata-mata hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati, tulus hati. Keikhlasan berarti ketulusan hati, kejujuran, atau kerelaan. Berikut dikemukakan ciri-ciri ikhlas sebagai berikut, yaitu 1. Terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedang bersama manusia maupun sendiri. Yang kedua, senantiasa beramal di jalan Allah, baik sedang sendiri atau bersama orang lain, baik ada pujian atau tidak. Yang ketiga yaitu selalu menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 9. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.